Ada satu titik dalam hidup yang tak seorang pun ingin mengalaminya, namun nyaris semua orang pernah melewatinya. Titik nol. Titik di mana kamu kehilangan arah, kehilangan harta, bahkan kehilangan keyakinan pada diri sendiri. Saat itu, hidup terasa berat, seakan seluruh semesta berpaling. Tapi percayalah, titik nol bukanlah akhir, melainkan awal dari bab baru yang penuh potensi. Ketika kamu berada di titik nol, kamu dipaksa untuk menatap ke dalam diri sendiri. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain keberanian, doa, dan keyakinan bahwa semuanya bisa dimulai kembali. Di momen inilah kamu belajar tentang arti kesungguhan. Kamu mulai memahami bahwa harta yang sesungguhnya bukan uang, tapi keteguhan hati dan keberanian untuk memulai ulang. Bayangkan seorang pengrajin yang kehilangan seluruh karyanya karena kebakaran. Bagi sebagian orang, itu akhir segalanya. Tapi bagi orang yang kuat, itu adalah kesempatan untuk menciptakan karya yang lebih baik, karena api hanya membakar benda, bukan semangat. Begitu juga dengan hidupmu. Kehilangan tidak akan menghancurkanmu kecuali kamu menyerah. Mulai dari nol artinya kamu diberikan lembar kosong untuk menulis ulang cerita hidupmu, dan setiap coretan baru yang kamu tulis dengan kesabaran akan menjadi bab yang lebih indah dari sebelumnya. Orang-orang yang paling sukses bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang tidak berhenti ketika harus memulai kembali. Mereka tahu, nilai diri tidak ditentukan oleh berapa kali mereka gagal, tapi berapa kali mereka berani bangkit. Jadi, jangan takut memulai dari nol, karena sesungguhnya tidak ada yang benar-benar mulai dari nol. Kamu masih punya pengalaman, pelajaran, dan hati yang pernah berjuang. Itulah bekal terbesar untuk mendaki kembali ke puncak kehidupan. Kemiskinan terbesar bukanlah ketika uangmu habis, tapi ketika pikiranmu berhenti berkembang. Karena uang bisa dicari, tapi mental pemenang harus dibentuk. Banyak orang ingin kaya, tapi mereka masih berpikir dengan pola orang miskin. Takut rugi, takut gagal, takut dicemooh. Padahal, ketakutan itulah yang sebenarnya menghambat rezeki datang mendekat. Jika kamu berpikir miskin, kamu akan menarik hal-hal yang miskin dalam hidupmu. Tapi ketika kamu berpikir kaya, bukan sombong, melainkan penuh harapan dan keyakinan, kamu akan menarik energi yang berbeda. Cara berpikirmu adalah magnet. Apa yang kamu yakini akan menjadi kenyataan. Orang yang berpikir nol hanya melihat kekurangannya. Ia berkata, saya tidak punya modal, saya tidak punya koneksi, saya tidak punya keberuntungan. Tapi orang yang berpikir berlimpah berkata, saya punya tenaga, saya punya waktu, saya punya ide, saya punya semangat, dan saya punya Tuhan. Itulah perbedaan besar yang membedakan orang yang menyerah dan orang yang bangkit. Pola pikir kaya bukan berarti kamu harus hidup mewah, tapi kamu punya pandangan luas tentang rezeki, kamu percaya bahwa kekayaan tidak hanya datang dari uang, tapi juga dari nilai, karakter, dan tindakan. Pola pikir ini membuatmu tidak takut memulai dari bawah, tidak malu berproses, dan tidak mudah menyerah. Karena kamu tahu, selama pikiranmu tidak nol, kamu tidak pernah benar-benar miskin. Tanamkan keyakinan dalam hatimu. Saya sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Saya sedang dipersiapkan, bukan ditinggalkan. Karena setiap proses berat selalu mendahului pertumbuhan besar. Tuhan tidak mengambil sesuatu darimu kecuali Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Asal kamu tetap berpikir positif dan tidak berhenti berjuang. Banyak orang bekerja keras seumur hidup, tapi tetap saja sulit menabung, sulit merasa cukup, dan sulit naik kelas dalam finansial. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka belum paham satu prinsip dasar. Uang tidak datang karena kamu ingin, uang datang karena kamu layak. Uang adalah cermin nilai yang kamu berikan pada dunia. Semakin besar manfaatmu, semakin besar pula rezeki yang akan kamu terima. Dunia ini tidak membayar waktu, tapi membayar nilai. Itu sebabnya dua orang bisa bekerja 8 jam yang sama, tapi menghasilkan penghasilan yang sangat berbeda, karena nilai yang mereka berikan berbeda. Jika kamu ingin memperbanyak uangmu, perbanyaklah nilai dalam dirimu. Tingkatkan kemampuan, perbaiki karakter, belajar hal baru, disiplin dalam waktu, dan yang terpenting, jadilah orang yang bisa dipercaya. Karena kepercayaan adalah modal tak ternilai dalam dunia rezeki. Orang yang berpikir nol hanya fokus mencari uang, tapi orang yang berpikir besar fokus menciptakan nilai. Ia tidak hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan, tapi bagaimana cara memberi. Karena ia tahu
memberi adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan finansial. Ketika kamu mulai dari nol, jangan terburu-buru ingin cepat kaya. Fokuslah pada proses menanam. Tanam nilai, tanam integritas, tanam keahlian. Karena rezeki sejati datang bukan dari kecepatan, tapi dari ketepatan. Orang yang tumbuh dengan nilai akan kaya dengan keberkahan, bukan hanya angka. Ingat, uang hanyalah akibat, sebabnya adalah nilai. Jika kamu terus memperbesar nilai dirimu, maka uang akan datang sebagai konsekuensi alami dari siapa kamu telah menjadi. Kadang, bagian paling menyakitkan dari perjuangan bukanlah kerja kerasnya, tapi kesepiannya. Kamu bekerja tanpa dilihat, kamu berjuang tanpa didukung, kamu menabung tanpa dipuji. Di saat orang lain bersenang-senang, kamu menahan diri demi masa depan. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Jawabannya, iya, sangat sepadan. Karena masa sepi itu bukan masa sia-sia, itu masa pembentukan. Orang yang hebat tidak dibentuk di atas panggung, tapi di balik layar. Mereka menangis dalam diam, gagal berkali-kali, lalu belajar tanpa henti. Hingga akhirnya, mereka siap ketika dunia mulai memperhatikan. Jangan malu jika usahamu kecil, jika hasilmu belum terlihat, atau jika perjuanganmu belum diakui. Setiap pohon besar pernah jadi biji kecil yang tidak terlihat. Tapi karena biji itu mau bertahan, ia akhirnya tumbuh menembus tanah dan berdiri megah. Begitu juga kamu. Diam-diam kamu sedang tumbuh. Bangun di saat dunia belum melihatmu. Percayalah, ketika waktunya tiba, mereka akan kagum pada hasil yang lahir dari kesabaranmu. Tapi lebih dari itu, kamu sendiri akan kagum pada dirimu. Karena kamu akan sadar, kamu berhasil melewati masa di mana kamu bisa saja menyerah, tapi kamu memilih bertahan. Orang yang berpikir nol menyerah ketika tak ada hasil. Tapi orang yang berpikir besar tahu bahwa hasil besar butuh waktu panjang. Dan selama kamu masih berjalan, kamu belum kalah. Setiap langkah kecil, sekecil apapun, tetap membawamu lebih dekat pada pintu keberhasilan yang kamu impikan. Pada akhirnya, perjalanan finansial dan kehidupanmu akan kembali pada satu kata. Keyakinan. Keyakinan bahwa kamu tidak diciptakan untuk gagal, bahwa setiap usaha, sekecil apapun, akan dibalas oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Keyakinan inilah yang membuatmu terus berjalan meski jalan terasa berat. Ia yang membuatmu tersenyum meski dompet tipis. Ia yang membuatmu tetap belajar meski belum panen hasil. Karena kamu tahu, kamu sedang dituntun, bukan ditinggalkan. Kaya bukan berarti punya segalanya. Kaya berarti kamu punya cukup keyakinan untuk terus melangkah. Orang yang berpikir nol fokus pada apa yang hilang, tapi orang yang berpikir berlimpah fokus pada apa yang bisa ia ciptakan. Dan saat kamu hidup dengan keyakinan itu, hidupmu berubah. Kamu mulai bekerja dengan hati, bukan hanya demi uang. Kamu mulai memberi tanpa takut berkurang. Kamu mulai bersyukur bahkan sebelum menerima. Dan ketika kamu melakukan itu, rezeki datang dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Mulai dari nol, tapi jangan berpikir nol. Mulailah dengan iman, niat yang lurus, dan langkah yang konsisten. Karena mereka yang berpikir besar akan menuai besar. Dan kelak, saat kamu menoleh ke masa lalu, kamu akan tersenyum dan berkata, "Aku pernah tidak punya apa-apa, tapi aku tidak pernah berhenti percaya. Dan hari ini aku menjadi bukti bahwa titik nol bukanlah akhir, melainkan awal dari segalanya."